Latar belakang gereja mula-mula sebelum Yesus naik ke surga, ia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi ke Yerusalem dan menunggu di sana sampai Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus itu, Yesus berjanji akan memperlengkapi murid-muridnya untuk menjadi saksi bukan hanya di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, melainkan juga sampai ke ujung bumi. Sebagai hasilnya, lahirlah gereja atau jemaat baru baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan juga di berbagai tempat di dunia atau di ujung-ujung bumi. Ketika gereja berkembang dengan begitu luar biasa dan Roh Kudus sangat nyata hadir di tengah-tengah jemaat pada waktu itu, namun demikian banyak di antara mereka mengalami penganiayaan. Akan tetapi hal itu justru membuat pertumbuhan gereja pada waktu itu semakin berkembang. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mempunyai kekuasaan yang sangat besar di negara tersebut, dan beliau membuat salah satu peraturan pada waktu pemerintahannya, yaitu di mana seluruh masyarakat harus menyembah kepada Kaisar sebagai dewa mereka. Walaupun mereka masih diizinkan untuk melakukan penyembahan kepada dewa-dewa atau kepercayaan mereka sendiri, namun ada perkecualian untuk orang-orang Yahudi yang mempunyai agama Yudaisme yang menjunjung tinggi monoteisme. Mereka tidak diharuskan untuk menyembah kepada kaisar. Hal itu terjadi karena mereka takut kalau orang Yahudi memberontak. Kehadiran agama Kristen pada waktu itu pada mulanya dianggap sebagai salah satu sekte agama Yudaisme. Itulah sebabnya orang-orang Kristen pertama tidak diharuskan untuk menyembah kepada kaisar. Tetapi setelah orang-orang Yahudi secara terbuka memusuhi orang Kristen, puncaknya dimulai pada waktu peristiwa penyaliban Kristus. Barulah pemerintahan Romawi melihat kekristenan tidak lagi sebagai sekte Yudaisme, tetapi agama baru. Sejak saat itulah keharusan menyembah kepada kaisar akhirnya diberlakukan untuk semua orang. Kepada mereka yang tidak patuh pada peraturan itu, harus mendapat hukuman dan penganiayaan yang sangat berat. Namun hal inilah salah satu bukti kesetiaan orang Kristen kepada Kristus, di mana mereka dengan setia menjalankan pengajaran Alkitab dan menolak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Karena sebab itulah orang-orang Kristen harus membayar harga yang begitu mahal demi kepercayaan mereka kepada Kristus, yaitu dengan cara mereka harus mengalami penganiayaan dan bahkan harus sampai mati. Akan tetapi akibat dari penganiayaan yang dialami oleh banyak orang Kristen pada waktu itu membuahkan hasil yang sangat besar bagi pertumbuhan jumlah orang Kristen, di mana jumlahnya bukan semakin menurun melainkan semakin meningkat. Hal ini membuktikan bahwa betapa Roh Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa bekerja pada waktu itu, lewat peristiwa yang dialami oleh setiap pengikut Kristus pada waktu itu. Mereka menjadi semakin berani untuk menyatakan iman mereka kepada Kristus, sekalipun mereka harus mengalami begitu banyak penganiayaan. Kekristenan semakin menyebar ke seluruh dunia pada waktu itu, dan orang-orang Kristen pada waktu itu semakin membawa pengaruh yang baik bagi kehidupan masyarakat yang ada, sehingga betul-betul mereka menjadi saksi yang hidup. Namun hal itu tidak berhenti sampai di situ, melainkan terus berlanjut sampai kepada zaman pelayanan Rasul Paulus, di mana kita tahu bersama bahwa awal mula sebelum dia menjadi seorang rasul, dia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Lalu dia mengalami perjumpaan khusus dengan Kristus pada waktu ia mengadakan perjalanan ke Damsyik. Sehingga yang dulunya dia adalah seorang penganiaya orang Kristen, maka setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, dia menjadi seorang pengikut Kristus. Sehingga
namanya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Setelah dia menjadi pengikut Kristus, dia menjadi seorang rasul yang betul-betul dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia meninggalkan hal-hal yang lama dan dia mengikuti Kristus untuk menjadi seorang pelayan, untuk menjadi seorang saksi yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sehingga Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menjadi saksi dimanapun dia berada, sehingga lewat kesaksian hidupnya banyak orang yang menerima Kristus secara pribadi lewat pelayanan dari Rasul Paulus. Akan tetapi hal itu tidak hanya berjalan mulus-mulus saja seperti itu, melainkan dia harus mengalami begitu banyak proses dalam hidupnya lewat orang-orang yang ada di sekitar di mana dia memberitakan Injil Tuhan. Hal itu terjadi karena di mana Paulus menemukan begitu banyak hal yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga hal itu membuat Paulus tidak hanya tinggal diam, melainkan dia terus bergerak untuk menyatakan kebenaran. Sekalipun dia harus mengalami penolakan dan begitu banyak penganiayaan, namun hal itu tidak membuat dia mundur dan meninggalkan Tuhan. Melainkan semakin dia mengalami penganiayaan dan penolakan dan juga tekanan dalam hidupnya, membuat dia justru semakin berani untuk memberitakan kebenaran. Seperti contoh jemaat yang ada di Korintus. Jemaat di Korintus bukanlah jemaat ideal seperti Efesus dan Filipi. Justru jemaat ini banyak mengecewakan Paulus dengan berbagai dosa yang ada di dalamnya seperti perpecahan, persinahan, menuntut sesama Kristen di pengadilan, dan sebagainya. Hampir semua masalah yang timbul dalam jemaat Korintus berhubungan langsung dengan latar belakang kehidupan kota Korintus. Persinahan yang dilakukan beberapa warga jemaat jelas masih berhubungan dengan persinahan sakral yang dipromosikan para pelacur kuil penyembahan Venus. Demikian pula keasyikan mencari berbagai karunia masih berhubungan dengan gairah menyombongkan diri dari warga kota yang mementingkan hikmat itu. Itulah sebabnya Paulus ingin agar jemaat di Korintus mengetahui kebenarannya. Karena ketika Paulus menjadi seorang pengikut Kristus, dia tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Ketika dia menemukan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, maka dia pasti akan langsung menegur dan menasihati jemaat tersebut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dia harus mengalami penolakan atau bahkan penganiayaan, namun bagi Paulus, kebenaran harus diberitakan. Itulah sebabnya sebagai gereja Tuhan, kita harus bisa menjadi saksi dimanapun kita berada, sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan bahkan sampai ke ujung bumi. Kita harus menjadi saksi baik lewat perkataan, perbuatan, dan juga tingkah laku kita. Untuk itu beranilah untuk menyampaikan kebenaran, sekalipun kita harus mengalami penolakan, percayalah bahwa Tuhan selalu akan menyertai setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.